Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi masalah etis pada perusahaan, terkait kasus periklanan, tanggung jawab sosial perusahaan, isu lingkungan, serta liberalisme dan sosialisme. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah, lalu ada Rifki Miftahu Sidik, dan yang ketiga ada Devi Febriani, dan yang terakhir ada Aisanti. Lalu selanjutnya di sini ada teori hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Yang pertama yaitu hak pekerja. Hak pekerja yaitu penghargaan dan jaminan terhadap karyawan, merupakan prinsip keadilan dalam berbisnis. Beberapa hak yang diberikan perusahaan terhadap pekerja, salah satunya adalah hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil di sini yaitu merupakan hak yang legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Hak yang kedua yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak ini merupakan salah satu wujud utama dari hak atas kebebasan yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam filosofinya, manusia makhluk sosial yang secara kodrat cenderung berkumpul dan berserikat dengan sesama. Hak yang ketiga yaitu hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Minimal yang diberikan yaitu BPJS, BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan. Lalu hak yang keempat yaitu hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini muncul ketika seseorang pekerja dituduh atau diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Yang selanjutnya hak untuk diberlakukan secara sama. Hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diberlakukan secara sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk kulit ataupun ras dan lain sebagainya. Lalu hak atas rahasia pribadi. Hak ini tidak mutlak apabila berkaitan dengan rahasia yang dapat mempunyai efek membahayakan terhadap pihak yang lain. Lalu selanjutnya hak atas kebebasan suara hati. Hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus dibiarkan bebas mengikuti apa yang menuntut suara hatinya adalah hal yang paling baik. Lalu selanjutnya kewajiban pekerja kepada perusahaan. Tugas utama karyawan terhadap perusahaan adalah bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari semua aktivitas yang merugikan perusahaan. Kewajibannya yaitu ada 3, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Lalu selanjutnya di sini ada teori perlindungan konsumen. Teori perlindungan konsumen sendiri yaitu stakeholder yang hakiki dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan berjalan tanpa konsumen, atau the customer is king, yang artinya bahwa dialah yang harus dilayani dan dijadikan tujuan utama kegiatan produsen. Konsumen harus diperlakukan dengan baik. Secara moral tidak saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga syarat yang mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam berbisnis. Hak konsumen juga yaitu ada hak atas pendidikan. Hak ini konsumen hak untuk dididik menjadi sadar atas haknya. Yang pertama ada hak atas keamanan, hak atas informasi yang harus diberikan, hak untuk memilih, dan hak untuk didengarkan jika ada keluhan dan lain sebagainya. Baik, yang selanjutnya yaitu teori periklanan. Iklan adalah media informasi kepada masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan dalam pasar. Adapun prinsip dalam iklan yaitu yang pertama, tidak boleh menyampaikan informasi palsu dengan maksud memperdayakan konsumen.
Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk tertentu dan iklan tidak boleh mengarah kepada pemaksaan. Adapun persoalan etis iklan, yaitu iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Iklan menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Kemudian iklan membentuk dan menentukan identitas atau citra diri manusia modern. Yang terakhir, iklan merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Kemudian ada teori CSR atau Corporate Social Responsibility, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dengan pendekatan bisnis yang mengintegrasikan pertimbangan atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi perusahaan ke dalam keputusan dan tindakan mereka. CSR ini berarti bahwa perusahaan bukan hanya fokus mencari keuntungan semata, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan bisnis mereka. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai etika lingkungan. Deep ecology adalah pandangan filosofis dan ekologis yang menekankan kesatuan alam, di mana semua makhluk hidup termasuk manusia dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem dan terikat dalam relasi-relasi tertentu. Pendekatan ini diusulkan oleh Arne Naess, seorang filsuf Norwegia yang memandang alam sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan saling terhubung. Dasar etika tanggung jawab lingkungan hidup yang pertama ada hak dan deontologi. Etika ini menitik beratkan pada hak dan kewajiban moral individu dalam menjaga lingkungan hidupnya. Fokusnya adalah pada tindakan dan kewajiban yang benar dan pantas tanpa memandang hasil akhir atau konsekuensinya. Kemudian yang kedua ada utilitarianisme. Etika ini mempertimbangkan tindakan yang paling menguntungkan secara keseluruhan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks lingkungan hidup, hal ini berarti mengevaluasi tindakan berdasarkan dampaknya pada kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang dan makhluk hidup. Yang ketiga ada keadilan. Prinsip ini mencakup pemerataan hak, sumber daya, dan kesempatan bagi semua makhluk hidup. Dalam konteks ini berarti memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan distribusi sumber daya secara adil. Persamaan prinsip ini sering diangkat untuk memandu tindakan dan keputusan yang berhubungan dengan isu lingkungan. Beberapa persamaan prinsip tersebut antara lain yaitu keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, kepentingan semua makhluk hidup, solidaritas lingkungan swasta untuk mencapai tujuan lingkungan yang bersama-sama, penghormatan terhadap keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada penghematan adil, mengacu pada upaya untuk menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien, sehingga kebutuhan masa depan dapat terpenuhi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga itu keadilan sosial. Keadilan sosial ini etika yang menuntut penghapusan ketidaksetaraan dan diskriminasi sosial, termasuk dalam akses terhadap lingkungan yang sehat dan sumber daya alam. Hal ini berarti bahwa kebijakan lingkungan harus memperhatikan kepentingan kelompok marginal dan masyarakat yang rentan, serta mengupayakan kesejahteraan bersama. Masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini masih menjadi masalah kita bersama. Yang pertama yaitu akumulasi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam, deforestasi, dan penggurunan, keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai liberalisme dan sosialisme. Liberalisme yaitu sebuah ideologi yang menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas dalam mengatur ekonomi. Pandangan ini bahwa peran pemerintah dalam ekonomi harus minimal dan pasar harus diizinkan beroperasi dengan sedikit campur tangan. Etika bisnis liberal berpendapat bahwa pengusaha memiliki hak atas kepemilikan dan keutuhan serta keuntungan yang sah dari usahanya. Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan harus mengupayakan keuntungan dan kepuasan pelanggan dengan cara-cara yang legal dan etis, namun tanpa keterlibatan pemerintah yang berlebihan. Liberalisme ini merupakan penekanan terhadap kebebasan individu dengan semboyannya yaitu laissez-faire, yang berarti biar saja berjalan, atau secara negatif adalah jangan campur tangan. Kemudian yang kedua itu sosialisme, merupakan ideologi yang menekankan pada kepemilikan dan pengelolaan bersama sumber daya ekonomi oleh masyarakat atau negara. Dalam pandangan ini, kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan dari keuntungan individu. Etika bisnis sosialis menekankan pentingnya kesetaraan ekonomi dan menghindari eksploitasi pekerja. Reaksi atas ketidakberesan dalam masyarakat akibat liberalisme, perbedaan utama antara pandangan etika bisnis liberal dan sosialisme adalah bagaimana kepemilikan dan pengelolaan sumber daya ekonomi diatur. Dalam liberalisme, kepemilikan swasta dan kebebasan pasar diutamakan, sementara dalam sosialisme, kepemilikan bersama dan peran aktif pemerintah atau masyarakat diutamakan.
Wih, keren. Buat gue. Hey, stop! Homipet dengan Bubble Tech makin nyaman dan tampil keren. Bergerak lincah untuk jadi suara. Pangkat besar. Yeay! Mainan mesin yang gak ada matinya. Ayo beli Homipet. Lebih kuat, lebih keren. Baik, yang selanjutnya yaitu etika periklanan. Iklan adalah media informasi kepada masyarakat tentang produk yang akan ditawarkan dalam pasar. Seperti yang kita ketahui, fungsi iklan di sini yaitu sebagai pemberi informasi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya masalah etis dalam periklanan. Masalah etis adalah isu-isu yang berkaitan dengan praktik periklanan yang mungkin dianggap tidak adil, tidak jujur, atau merugikan bagi konsumen, masyarakat, atau lingkungan. Sebagai contoh di sini yaitu iklan dari Homipet yang didirikan oleh PT Dwi Naga Sakti Abadi yang ditayangkan di channel YouTube resmi Homipet pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam iklan tersebut terdapat pelanggaran yang melakukan adegan berbahaya pada anak atau melompat salto. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.10 tentang keselamatan. Dan poin 1.29.4.b yaitu iklan tidak boleh membenarkan atau mendorong timbulnya adegan berbahaya sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak. Dan dalam iklan tersebut juga terlalu menonjolkan hadiah sehingga berpotensi memaksa anak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.29.9 yaitu iklan tidak boleh terlalu menonjolkan hadiah karena berpotensi memaksa anak membeli produk tersebut demi hadiah. Ya, perkenalkan nama saya Bu Eli, usia 49 tahun, ikut cek kesehatan di BPR MAA ini, informasi dari kakak saya juga nasabah sini. Untuk hasil dari cek kesehatan ini bagus semua. Harapan ke depan untuk acara ini ya mungkin bisa dibikin rutin untuk berapa waktu. Nama saya Eko Purnomo. Ya cek tulang, cek darah, sama cek kolesterol. Ya layanannya ini bagus, sering-sering kali aja diadakan di sini itu. Baik, selanjutnya di sini ada kegiatan corporate social responsibility yang dilakukan oleh BPR Mandiri Arta Abadi. Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan yang dilakukan oleh BPR yaitu kegiatan lingkup tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yang dilakukan BPR yaitu melakukan kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat sekitar. Perusahaan melakukan pengecekan kesehatan secara gratis, salah satunya yaitu pengecekan gula darah dan juga kolesterol. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar atau masyarakat sosial dan juga nasabahnya. Berikutnya pemirsa, warga Kampung Pedalaman Kutai Barat, Kalimantan Timur resah dengan tindakan penggusuran lahan oleh salah satu perusahaan perkebunan sawit. Warga tidak terima karena akses jalan mereka diputus hingga menggusur makam leluhur mereka.
Warga Kampung Besi, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang berbatas langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini terus dihantui rasa cemas atas tindakan yang dilakukan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut. Akses jalan warga diputus dengan menggali lubang besar sehingga warga kesulitan melintasi jalan menuju rumah hingga ke perkebunan. Untuk menuju ke rumah, mereka harus memutar masuk di antara pohon sawit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan jenis apapun. Mereka potong itu tidak ada saya. Mulai kemana Pak? Lagi ke Barong. Pulang sorenya, diputus. Terus? Itu. Jadi kami mau lewat sawitan itu dan menuju ke rumah ini sampai anak saya jatuh ke seleo. Gitu. Si kecil itu. Tahu enggak alasannya apa dari perusahaan? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi gimana nih Pak? Dengan kondisi jalan begini nih, gimana supaya Bapak bisa beraktivitas? Mana bisa beraktivitas apa-apa? Mau ambil barang juga enggak bisa, keluar enggak bisa. Gitu ya. Motor ditaruh dalam rumah ini. Tidak hanya itu, saat ini jaringan penerangan listrik diputus. Warga hanya bisa pasrah lantaran tidak ingin digusur dan lahan mereka dikuasai oleh perusahaan tanpa ada ganti rugi. Ini banyak masyarakat yang lewat sini karena di sini memang cuma satu rumah, tapi kalau di sana ini tembus ada beberapa rumah ke sana, baru peladang mereka ke sana itu. Nah, ini menutup akses mereka jalan ini. Kampung Besik merupakan kampung terdalam di Kutai Barat atau 96,5 km dari ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Agus Sabara, TV One mengabarkan. Baik, dari kasus tersebut terdapat beberapa pelanggaran etika lingkungan yang dapat kita identifikasi. Yang pertama, penggusuran lahan dan makam leluhur. Pelanggaran etika terjadi karena perusahaan perkebunan sawit melakukan penggusuran lahan tanpa memperhatikan hak-hak dan tradisi warga setempat. Penggusuran lahan dan makam leluhur mengakibatkan dampak sosial dan budaya yang merugikan masyarakat Kampung Besik. Selain itu, tindakan ini juga dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan identitas budaya mereka. Yang kedua, ada pemutusan akses jalan dan jaringan listrik. Pemutusan akses jalan dan listrik oleh perusahaan perkebunan merupakan pelanggaran etika lingkungan karena menghambat hak masyarakat untuk mengakses sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup layak. Akses jalan dan listrik yang terputus juga dapat menghambat akses masyarakat ke layanan publik dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka secara negatif. Yang ketiga, penggalian lubang besar dan penanaman sawit yang menghalangi akses. Pelanggaran etika lingkungan terjadi karena perusahaan perkebunan melakukan tindakan yang merusak lingkungan, seperti penggalian lubang besar dan penanaman pohon sawit yang menghalangi akses warga ke rumah dan perkebunan mereka sendiri. Tindakan ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, dan merusak kesuburan tanah. Yang keempat, tidak memberikan ganti rugi. Perusahaan perkebunan yang tidak memberikan ganti rugi kepada masyarakat setempat atas penggusuran lahan dan penggangguan terhadap akses mereka melanggar etika lingkungan dan juga hak asasi manusia. Ganti rugi yang adil harus diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan perusahaan tersebut, termasuk kerugian ekonomi dan sosial. Alasan pelanggaran etika lingkungan dalam kasus ini bahwa perusahaan perkebunan sawit tidak mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan dari aktivitas mereka. Mereka mengabaikan hak-hak masyarakat setempat untuk hidup layak dan memperlakukan lingkungan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan semata tanpa mempertimbangkan keseimbangan dan keberlanjutannya. Dalam etika lingkungan, penting untuk memperlakukan masyarakat dan lingkungan sebagai subjek yang memiliki nilai dan hak untuk dihormati dan dijaga keberlangsungannya. Perusahaan melanggar peraturan daerah Perda nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan jalan umum dan jalan khusus untuk kegiatan pengangkutan batubara dan kelapa sawit. Pendekatan lain seperti etika hak, utilitarianisme, dan etika kewajiban yang juga dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah lingkungan yang terjadi di Kampung Besik ini. Seiring dengan perkembangan bisnis Google yang semakin melesat, raksasa teknologi yang pastinya produknya ini sudah sering ya kita gunakan sehari-hari, semakin sering juga menerima tudingan terkait persaingan usaha yang tidak sehat.
pangsa pasar yang semakin bertambah besar membuat Google akhirnya diserbu tuduhan monopoli alias menguasai pasar dan mematikan pemain lainnya. Nah, yang terbaru, tuduhan ini juga datang bahkan dari negara asal Google sendiri yaitu Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Donald Trump. Nah, apa sih alasan Amerika dan juga negara-negara lainnya sebetulnya yang yakin bahwa Google ini sudah melakukan praktik monopoli dan bagaimana respon Google menanggapi hal ini? Kita akan bahas bersama. Amerika Serikat sendiri sebetulnya sudah hampir 1,5 tahun menyelidiki praktik monopoli yang dilakukan oleh 4 raksasa teknologi ya, baik itu Amazon, Facebook, Apple, termasuk juga raksasa Google. Di awal bulan Oktober ini saja, hasil penyelidikan tersebut ternyata sudah menunjukkan bahwa Google telah menggunakan kontrak pelanggan dan memanfaatkan beberapa mitranya untuk memastikan bahwa layanan Google itu lebih disukai atau lebih sering dipakai ketimbang kompetitor lainnya, khususnya di perangkat-perangkat ponsel atau tablet juga. Kalau Anda lihat kan misalnya Anda punya handphone, apakah Google termasuk default settingnya langsung browser di HP Anda gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan Presiden Donald Trump akhirnya melalui Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama dengan 11 negara bagian lainnya memutuskan untuk menggugat Google. Jadi dalam gugatan tersebut AS itu memperkirakan bahwa ada perkara perjanjian kerjasama antara Google dan Apple. Ini sama-sama raksasa teknologi. Google diperkirakan ternyata membayar Apple antara 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 116 triliun rupiah sampai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 175 triliun rupiah ini yang dibayarkan kepada Apple untuk menjadi mesin pencari atau browser yang diatur secara otomatis bisa digunakan alias default setting pada gadget Apple ya, baik itu iPhone dan gadget-gadget yang lainnya. Akibatnya perangkat Apple ini sudah menyumbang hampir setengah dari traffic atau lalu lintas pencarian Google sepanjang tahun 2019 lalu dan bahkan Google akhirnya bisa menguasai 36% dari permintaan pencarian di Amerika Serikat atau browsing di Amerika Serikat. Nah, inilah yang membuat pemerintah AS menilai bahwa Google sudah menutup persaingan dalam bisnis pencarian atau browsing internet ya. Nah, Google ini disebut telah begitu dominan sehingga Google kita kenal lagi bukan dengan kata benda atau untuk mengidentifikasi bahwa Google adalah perusahaan dan browser gitu ya, tetapi menjadi kata kerja yang berarti browsing di internet. Makanya kita kenal dengan istilah googling gitu ya, bukan lagi browsing. Terkait masalah tersebut, praktik yang dilakukan oleh Google apabila dilihat dari sudut pandang liberalisme merupakan perilaku etis, di mana dalam sistem liberalisme sendiri mengenal dengan pasar bebas. Dalam pasar bebas sendiri, individu bebas melakukan tindakan bisnis atau melakukan tindakan ekonomi dengan berorientasi untuk memperoleh keuntungan. Hal yang dilakukan Google merupakan tindakan yang sah apabila dilihat dari sistem liberal. Meskipun dalam praktiknya Google melakukan tindakan dengan membayar atau melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Apple agar dalam setiap produknya perusahaan Apple membuat Google merupakan settingan default dalam hal search engine, sehingga hal tersebut tentu saja akan mematikan persaingan dengan pesaing dan tentu saja akan membuat Google memonopoli pasar. Namun apabila dilihat dari tindakan Google tersebut dalam sudut pandang sosialisme, perilaku Google merupakan tindakan yang tidak etis karena dalam sosialisme sangat menentang tindakan monopoli yang sangat mementingkan kepentingan pribadi, di mana dalam sudut pandang sosialisme urusan dan kepentingan bersama merupakan di atas segalanya dan hal tersebut akan membuat kesejahteraan menjadi tidak akan mungkin terjadi. Maka dari itu, tindakan pemerintah Amerika Serikat untuk menuntut Google terkait hal monopoli merupakan tindakan yang benar. Maka penting untuk mengatur Google agar dalam melakukan tindakannya dalam bisnis juga mengenal tindakan fair atau kejujuran, sehingga
Tindakan Google dengan membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan smartphone merupakan tindakan yang curang dan tidak etis, dan sudah selayaknya Google meninggalkan praktik curang tersebut dan lebih bersaing dengan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat membawa manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.